jemaah rumah mengaji Azam Pekanbaru ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada, para alim ulama, cerdik pandai, tokoh amana hadza wa razaqnahu bighairi haulin minni wala quwwah. Jasmani sudah kenyang, karena takut urat perut tegang, urat mata kendor. Saya mohon maaf tidak memahami bahwa akan seperti ini terjadi. Iya, karena juga pemberitahuan yang terlambat dari Ahmad. Ceritanya buka bersama, ternyata makan besar bersama. Ala kulli hal, alhamdulillah. Wa jazallahu khairan al-muhsin, orang yang berbuat baik. Mudah-mudahan sebagaimana diberikannya kita makan di dunia, Allah kenyangkan dia di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga yang sakit Allah sembuhkan, yang sehat Allah tambah nikmat, dan yang sudah mendahului mudah-mudahan Allah ampuni dan diliputi rahmat. Mudah-mudahan orang tua kita, ayah ibu kita, saudara kita, para guru, para ustadz-ustadzah kita, para anak tauladan sahabat, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, mudah-mudahan Allah ampuni. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam, yang kita pautkan hati kita padanya dengan cinta. Mudah-mudahan kita mudah mengikuti ajaran dan sunnahnya seperti yang dipahaminya dan yang dijalankannya dengan para sahabatnya, bukan dengan penafsiran bebas sehingga kita terjun bebas. Nah, jadi kita tafsirkan hadis Nabi dengan hadis Nabi atau dengan para sahabatnya, sehingga jelas mana yang sunnah, mana yang bukan sunnah, mana yang as-salaf, mana yang al-khalaf. As-salaf mesti saleh, al-khalaf kalau ikut as-salaf saleh, kalau tidak saleh. Maka kalimat as-saleh itu melekat pada as-salaf. Saya buat as-salaf, as-salafus saleh. Siapa mereka? Bukan semua yang ada di zaman dahulu, tidak. So, ditafsirkan dengan semua yang ada zaman dahulu, Abu Lahab salaf juga jadi. Abu Jahal jadi salaf juga. Tapi adalah generasi tertentu, yaitu Nabi dan para sahabatnya. Bila mereka sepakat terhadap sesuatu, maka kita tidak boleh keluar daripadanya. Dan sesuatu yang maka hilaf di dalamnya, kita kembalikan pada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pahaman mereka. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, kemarin kita berhenti pada masalah bahwa di antara para ulama ahli hadis, khususnya para fuqaha pada umumnya, tidak suka dengan kitab-kitab fikih. Nah, pada nengok nampak ya. Tapi ya nanti tuan temukan, oh ternyata Imam Ahmad anti fikih rupanya. Nanti kita membenci Imam Ahmad karena dia membenci ilmu fikih. Padahal Nabi katakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan, Allah jadikan dia faqih, ahli memahami agama. Kenapa Imam Ahmad justru seolah-olah berseberangan dengan itu? Makanya riwayat menjelaskan bahwa yang dia maksudkan adalah buku-buku fikih yang tidak berdalil kepada atau yang tidak diikuti dengan dalil.
Karena ketika kita belajar ulama fikih-fikih mazhab, akan kita temukan pendapat ulama yang panjang-panjang, tapi rata-rata isinya adalah hasil daripada logikanya. Kadang-kadang berlebihan, ya kadang-kadang berlebihan, belum terjadi tapi direka-reka. Misal, seandainya, ini kan orang di Arab kan tidak terjadi pada umum pada mereka. Seorang sedang berwudu, tinggal basuh kaki lagi, tercebur ke sungai. Sah tidak wudunya? Ini dibahas sampai 20 halaman. Dengan berbagai alasan ini dan itu. Jadi miskin daripada dalil. Ini yang dimaksud oleh Imam Ahmad dan yang lain-lainnya. Karena memang kitab-kitab yang seperti ini di masa mereka tidak ada. Semua kitab yang ditulis tentang fikih dalam beragama itu qaulullah wa qaulu rasul lillahi sallallahu alaihi wasallam. Seperti kitab Sahih Bukhari, dia kitab fikih. Seperti Sahih Muslim, dia adalah kitab fikih. Sunan Abi Dawud sebut kitab fikih. Kenapa? Karena dia susun berdasarkan bab-bab fikih. Sahih berdasarkan bab-bab fikih. Lalu disebutkan ayat dan hadis yang berkenaan dengan masalah yang dibahas. Itulah fikih mereka. Makanya as-salaf tidak mengenal perdebatan yang hanya lahir dari logika-logika para ulama fuqaha itu enggak. Yang lebih mendahulukan pendapat syekhnya, imamnya daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Khususnya setelah abad ke-5 masuk abad ke-6, itu rata-rata orang lebih mendahulukan pendapat mazhabnya daripada dalil yang dikemukakan oleh yang tidak semazhab dengannya. Maka dicarikan alasan-alasan untuk membantah dalil tadi. Paham? Jadi itu ujung-ujungnya sampai pada menciptakan orang-orang fanatik mazhab. Nah, pernah terjadi di kalangan Islam yang bermazhab Syafi'i tak boleh nikah dengan perempuan yang bermazhab Hanafi. Itu benar, sampai ke derajat itu. Ada yang memfatwakan, ada yang memfatwakannya. Dan seperti yang saya sampaikan ke tuan-tuan pada dua pekan yang lalu, ada orang mengatakan fikih itu lebih tinggi daripada Al-Quran dan hadis. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya, dia bilang fikih itu adalah hasil olahan Al-Quran dan Sunnah dari para ulama. Maka dia lebih tinggi daripada Al-Quran dan Sunnah. Lalu saya katakan, Syekh, mana lebih tua fikih daripada hadis? Itu lebih tua fikih daripada hadis. Lalu dia katakan, iya memang hadis Al-Quran lebih dulu. Tapi ulama lebih paham Al-Quran hadis pada kita. Atau kalau saya katakan betul, ulama lebih paham Al-Quran dan hadis daripada kita. Tetapi Nabi lebih paham Al-Quran dan hadis pada para ulama. Nabi lebih paham Al-Quran dan hadis daripada para ulama itu. Jadi oleh sebab itu, iya kita tidak mungkin memahami Al-Quran kecuali melalui ulama. Sama, saya juga tidak paham Al-Quran hadis kecuali melalui para ulama. Saya sebutkan Bukhari ulama, iya. Muslim ulama, iya. Ahmad ulama, iya. Syafi'i ulama, iya. Nah, ayo kita berhukum dengan pemahaman mereka. Tapi ujung-ujungnya mau waktu berdebat dengan guru saya kan, disuruhnya berdebat sama gurunya. Di mana saya bilang? Di ujungnya negeri paling barat di Indonesia. Siap saya bilang. Guru antum yang ke sini atau saya ke sana? Kalau dia ke sini saya siapkan tiketnya pulang pergi. Jemaah saya siapkan. Artinya aman itu. Ya. Atau kalau saya yang ke sana, biarlah saya ongkos pribadi. Nah, beritahu Ustaz antum itu. Alhamdulillah sampai sekarang tidak ada payment balai tahunnya.
Saya sangat senang sekali tidak jadi. Ya, karena saya tidak suka debat, tapi karena dia nawar, ya bagi kata orang-orang ini, kalau ditawarin kita borong. Kalau ditawarin kita borong. Nah, tapi kalau nawar enggak, saya tidak mau nawar. Karena debat itu tidak dianjurkan. Ya, kita kan selalu dibilang tidak berani debat, hanya di medsos saja kan. Itu sahih. Ya, ternyata ketika diajak debat, yang kalah ngaku menang juga. Itu salah. Dah jelas keteter, jelas kalah, tetapi tetap masing-masing menjagokan, masing-masing memenangkan jagoannya. Kalau gitu untuk apa debat? Untuk apa debat? Yang dicari bukan lagi kebenaran, tapi adalah kemenangan. Oh, azab kah Ustaz kalian dibuat oleh Ustaz kami katanya. Tuh tengok apa videonya. Kita mana-mana azab. Nah, jadi karena itu. Jadi debat tidak membuat kita lebih sejahtera. Debat presiden tambah makmur Indonesia ya. Tambah banyak debat tambah tidak makmur Pak ya. Makanya mohon maaf, tidak menarik debat presiden bagi saya, tidak menarik. Karena kita ikut-ikutan orang debat pula kita. Sah? Mana dulu? Amerika debat dulu atau Indonesia? Amerika dulu. Mereka debat, ikut pula kita debat. Sah? Dulu ikut milih anggota dewan, sah? Sekarang rakyat. Mana lebih hebat, dipilih dewan apa dipilih rakyat? Nengok dewan sekarang. Jadi kenapa dewannya begini? Karena yang milih kita yang begini. Jadi masalah. Nah, sekarang kita pula yang milih presiden. Sah? Ala kulli hal. Jadi debat tak menghasilkan yang baik nampaknya. Apa sebab? Karena debat itu bukan cari kebenaran, tapi cari ketenaran dan kekuatan. Jadi akhirnya dendam tak terpadamkan. Sah? Kabarnya masih ada dendam lama dia. Sisa-sisa debat masih ada. Kabarnya. Saya tidak tahu sebenarnya. Sahih? Iyalah, menyakitkan sekali. Azan kita dulu? Oh ya, kita azan dulu nah. Hah? Tidak tahu azan. Tidak langsung komat ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah berallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah berallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha Ashhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar حي على الصلاة
La haula wa la quwwata. حي على الصلاة La haula. حي على الفلاح La haula wa la quwwata billah. حي على الفلاح La haula. الله أكبر الله أكبر Allahu akbar, Allahu akbar. لا إله إلا الله Wa ana asyhadu an la ilaha illallah. Allahumma shalli ala. Baik, kaum muslimin dan muslimat rahmatullah. Jadi keadaan seperti itu, kita seperti itulah yang membuat lahirnya fanatisme mazhab yang kadang-kadang menghukumi yang di luar mazhab tidak boleh hidup di sini, gitu kan? Sehingga tidak dianggap sebagai ya saya dianggap seperti di Indonesia lahir orang-orang yang mengatakan ahli sunnah di Indonesia baru diakui bila bermazhab fikih Syafi'i. Ini yang ditegah oleh seluruh imam mazhab. Ini yang dimaksud oleh Imam Ahmad dan oleh para ulama-ulama yang mengatakan itu. Bahkan saya juga mendengar Syekhul Islam Muhammad bin Wahab yang mengatakan itu. Sebab istilah fikih yang dimaksud oleh orang belakangan bukan fikih Al-Quran dan Sunnah, tapi fikih mazhab itu, yaitu menggambarkan dasar-dasar ijtihad ulama mazhabnya. Walaupun ada dan tidak jarang bertentangan dengan sharih Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Tapi mereka lebih mendahulukan itu. Kalau gitu, ini fikih yang dimaksud berarti ya kita tidak menganggapnya sebagai apa? Sesuatu yang berharga. Bukan itu fikih itu. Maka fikih itu adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi, ilman wa amalan, ilmu dan amalnya. Dan para sahabat, seperti kita lihat bagaimana Imam Syafi'i menjelaskan dengan panjang lebar dan gamblang dalam kitab-kitab khusus Ar-Risalah. Dia lihatkan bagaimana sikap para sahabat menerima hadis setelah diketahui bertentangan dengan ijtihad mereka. Orang sekelas Umar bin Khattab mau meninggalkan ijtihadnya. Kira-kira mana yang lebih alim, Umar daripada Imam Syafi'i? Tak mazhab Syafi'i nampaknya. Tak ragu kita, Imam Syafi'i sendiri angkat tangan sama Umar. Maka Umar sendiri dalam banyak kasus dia khalifah mencabut kembali fatwanya, mencabut kembali amalannya. Ini tidak, kalau mazhab-mazhab itu tidak. Selama yang berlaku di sini adalah mazhab ini, bagaimanapun hadis Nabi mesti ditakwil. Oh, rupanya ahli takwil rupanya ya. Mesti semuanya ditakwilkan. Pahamlah kita memang akidahnya akidah takwil juga. Makanya rusak akidah, rusak ibadah. Ma'asyiral kiram rahmati Allah. Ini yang dimaksud oleh beliau fikih yang tercela itu. Fikih yang tercela itu. Atau mungkin seperti fikihnya orang yang kehilangan pundi uang itu, masih ingat?
Hah? Jangan sampai terjatuh ke tangan orang fakir atau seorang fakih. Fakir diambilnya karena dia butuh, walaupun bukan harta dia. Tapi kalau fakih, kenapa pula? Akan diambilnya juga. Apa sebab? Dia punya 1000 dalil untuk menjadikannya halal. Apik yang seperti ini juga yang tidak terpuji itu. Yang tidak terpuji. Tapi kalau bikinnya bersahabat, itu tahu sendiri. Salah, datang hadis, siap salah. Kalau kita tidak. Salah, datang hadis, oh hadis itu bukan itu maksudnya itu. Jadi supaya hadis menyesuaikan dengan pendapatnya atau pendapat syekhnya. Itu pikirnya pada rata-rata orang belakangan. Orang belakangan pikirnya seperti itu rata-rata. Akhirnya apa yang terjadi? Yang diperintahkan ditinggalkan, yang dilarang dikerjakan. Kayak begitu. Disuruh memanjangkan jenggot, kumis yang dipanjangkannya. Kayak perempuan disuruh isbal, laki-laki yang isbal, perempuan dinaikkan roknya. Sahih? Dan itu punya alasan. Kalau perempuan payah berjalan katanya, ya siapa juga perempuan jalan-jalan. Nah, di saat Dubai karena waqarna fi buyutikunna, itu dia orang Arab tuh, orang Indonesia kan bekerja, maka harus keluar kan ya. Jadi semua ditakwilkan. Yang nyuruh keluar siapa? Yang nyuruh keluar siapa? Kita kan. Maka janganlah melanggar syariat dengan itu. Tapi ahli takwilnya ada. Sampai-sampai yang bela-bela wanita pakai blue jean pun banyak. Kalau dia pakai rok, nanti pas naik motor payah katanya. Tapi pakai blue jean, sigap. Jadi sama dengan yang membolehkan pakai celana pendek ketika main atau olahraga. Olahraga itu kan penting. Jadi darurat. Ada pula datang darurat. Olahraga boleh celana panjang? Weh, boleh. Menghalang? Enggak. Otaknya menghalang, itu masalah. Pikirnya menghalang, itu masalahnya. Orang aja main kungfu, main silat, celana dalam sah. Bahkan masalah berjubah-jubah pula orang tu kan, dah ada masalah. Ini masa main bola tidak bisa pakai jubah. Kamu contoh orang Arab main bola pakai jubah dia kan. Nah, cuman karena tonton cemooh dia ini buka jubah pakai celana pendek lagi. Karena banyak bono orang menyepoohnya kan. Masa pakai jubah main bola kan. Allah musta'an. Jadi pikir yang seperti ini yang tercela itu. Atau mengusahakan yang tak disyariatkan jadi disyariatkan. Yang dhaif didahulukan pada yang sahih. Pikir yang seperti ini yang melahirkan fanatisme buta terhadap pendapat syekh atau ulama. Nah, kemarin kita menjanjikan bahwa ada enggak perkataan ulama mazhab itu yang melarang kita fanatis pada mazhabnya sendiri. Jika sekarang orang mewajibkan di Indonesia mesti menurut Syafi'i. Syafi'i setuju atau tidak? Kok kalian tahu? Jumpa sama Syafi'i. Nah, kami belajar mazhab Syafi'i, kami di luar negeri katanya. Khusus mazhab Syafi'i. Iya, bukan Syafi'i tapi Syafi'iyah. Syafi'iyah. Tidak ada pula. Bahkan ulama Syafi'iyah sendiri sebenarnya kebanyakannya tidak menyuruh itu. Hanya sebagian pemikir mazhab Syafi'i di abad ini aja yang mengatakan itu. Mesti di Indonesia begini, Amerika begini. Salah satu proyek, entahlah, itu proyek syaitan, saya tidak tahu, ingin memecah belah umat Islam. Padahal tadi disatukan dulu dengan apa? Al-Quran dan Sunnah. Bukan dengan mazhab. Mazhab justru memecah belah. Nah, faqad qala al-Imam Syafi'i. Syekh mengatakan qultu wal ma'na min zalik anna kutub ar-ra'yi man tasharat illa ba'da mauti a'immatil Islamil matbu'in. Bahwa kitab-kitab ahlur ra'yi
kitab-kitab fikih logika itu ditulis setelah matinya para imam yang diikuti. Yang diikuti yang masyhur kan 4. Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i, dan Ahmad. Ini ditulis setelah mereka tiada. Wa ma sunnifat fil madzhab illa ba'da dhahabihim. Dan tidaklah ditulis kitab-kitab mazhab itu kecuali setelah mereka sudah tiada. Wa illa faqad kanu rahimahullah, kalau bukan mereka sendiri, semoga Allah merahmati mereka, min ahrasin nasi ala tarkit taqlid, orang yang paling bersungguh-sungguh meninggalkan taklid, fanatisme. Wa nabzit ta'assub ila aqwalihim, dan membuang jauh-jauh ya ta'assub, fanatik terhadap perkataan dan pendapat mereka. Wa aqwali ghairihim, dan perkataan selain mereka. Bal sahha ba'dihim asy-syahadah ala qawli bil butlan idza khalafa sunnah. Bahkan sahih dari sebagian mereka mengakui pendapatnya batil karena bertentangan dengan sunnah. Artinya dia tinggalkan pendapat saya ini bertentangan dengan sunnah Nabi, maka saya kembali kepada sunnah ini. Itu sahih dari Imam Syafi'i, sahih dari Imam Ahmad. Nah, iza khalafa sunnah, apabila berbeda dengan sunnah. Wa aqwaluhum syahidatun ala dzalik, ucapan-ucapan mereka menjadi saksi terhadap demikian. Faqad qala Imam Syafi'i. Karena saya tahu kita di Indonesia dimulai dengan Imam Syafi'i. Nah, faqad qala al-Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i mengatakan, "Idza wajadtum fi kitabi", apabila kalian dapatkan dalam kitabku. Apa di antara kitab Imam Syafi'i? Ar-Risalah, Ahkamul Quran, Ikhtilaful Hadis, Ansab Quraisy, dan lain-lain. Bila kalian dapatkan dalam kitabku khilafah sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertentangan atau berselisih dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqulu, maka katakanlah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wada'u ma qultu, tinggalkan apa yang saya katakan. Beginilah imam kita. Bila bertentangan yang saya katakan dengan sunnah Rasulullah, tinggalkan perkataan saya. Jadi kalau tuan-tuan nanti mengikut Imam Syafi'i karena pendapatnya bertentangan dengan sunnah, dan kita tahu sunnah itu, lalu kita ikuti Imam Syafi'i dengan alasan mazhab, Imam Syafi'i nanti akan berlepas tangan dari kita. Karena dia sejak hidup dia ada bilang, jangan kalian ikuti pendapatku bila bertentangan dengan sunnah. Kita ikuti juga. Nah, itu nanti tuan-tuan protes pula saya, memang Imam Syafi'i menentang sunnah ya katanya. Kalau itu yang tuan-tuan katakan, nanti saya katakan pula Abu Umar menentang sunnah ya. Bukan. Kita harus paham kaum muslimin dan muslimat bahwasanya seperti kata Imam Syafi'i, tak satu pun ulama besar yang berilmu tentang sunnah saya temukan menguasai seluruh sunnah. Masih ingat? Tak satu pun ulama besar sunnah, jadi ulama besar hadis, yang menguasai seluruh hadis. Padahal dia bertemu dengan Imam Ahmad yang hafalannya 1000 hadis. Tahu 1000 hadis? Bertemu dengan Imam Sufyan bin Uyainah, Hafizu Al-Hijaz. Bertemu dengan Imam Malik ibn Anas. Jelas ya? Bertemu dengan
Al-Auza'i, bertemu dengan Al-Laits Ibn Sa'ad, orang-orang ulama besar sunnah di masanya. Tapi dia bilang tidak satu pun yang menguasai sunnah. Makanya menetapkan kita sebagai sunnah karena ngaji sama ustaz tertentu adalah kesalahan besar. Mengatakan ahlus sunnah karena ikut mazhab tertentu adalah kesalahan besar. Yang benar ahli sunnah itu adalah mengikuti sunnah Nabi, walaupun tidak sekelompok kita mengaji, kalau tidak semazhab kita dalam kaji. Selama mereka menjadikan sunnah sebagai pegangan utama, maka dia adalah ahlus sunnah. Nah, ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Jadi tidak satu pun yang saya temui menguasai seluruh sunnah. Apa hikmahnya kira-kira? Menurut tuan-tuan, apa hikmahnya? Tak satu pun ulama yang menguasai seluruh sunnah, sampai kalangan sahabat sendiri. Apa hikmahnya? Ya, kalau ada satu saja yang menguasai seluruh sunnah, berarti sama dengan Nabi. Sama dengan Nabi alaihissalatu wassalam. Sama dengan Nabi. Ini ada yang bilang, kalau kalian betul-betul ahli sunnah satu-satunya, ikut seluruh sunnah Nabi itu. Nikah pula 9 katanya. Ya Syekh, yang dimaksud ahli sunnah itu bukan menerapkan seluruh sunnah. Solatlah malam sampai bengkak-bengkak kaki katanya. Solat wajib dah payah-payah, katanya solat sunnah. Tidak, bukan itu maksudnya Syekh. Antum dia debat kayak anak-anak, itu masalahnya. Maksudnya ada mengikuti sunnah itu bila bertentangan dengan hawa, bertentangan dengan pendapat, lalu kita akan mendahulukan sunnah. Itu yang kita maksudkan. Bukan setiap orang kita ini bisa melaksanakan sunnah semuanya. Ada yang bisa katakan, tahu, saya nak kasih hadiah, bisa melaksanakan sunnah semuanya, bisa? Deh, awal satu aja mulai jadi penakut nanti itu. Sah? Sunnah poligami. Udah ketakutan semua itu. Jadi kawan ini tidak paham. Jadi tapi suka dia kayak orang hebat gayanya gitu. Nantang debat pula. Nah, jadi kita maksud bukan melaksanakan semua sunnah, tapi menerima sunnah. Bukan seperti antum yang menolak sunnah. Apa tanda menolak? Lain kata Nabi, lain yang kau yakini. Lain kata Allah, lain pula yang kau kerjakan. Makanya kita katakan antum menolak. Paham tak? Tak paham deh. Ya kata Nabi, Allah di atas. Antum bilang Allah tak bertempat. Ini yang kita maksudkan antum menentang sunnah tuh. Jelas? Jelas? Kata Nabi, cintai Allah seperti saya. Lalu kalian buat cinta-cinta yang tidak seperti Nabi. Apa contohnya? Woi, nyinggung orang atau ini bulan cinta nih. Boleh cinta nih. Antum bilang maulid. Antum katakan yang tak maulid tak cinta Nabi. Berarti sahabat tak satu pun mencintai Nabi. Ini yang kita katakan. Nabi melalui 12 Rabiul Awal ada acara? Ada acara? Sahabat? Enggak juga. Antum paksakan juga amalan orang Syiah itu. Sah? Sahih? Kita pun kadang terpaksa juga libur kadang. Nah, saya suka libur. Kalau perlu tambah lagi. Hari pertama turun wahyu. Sah? Hari terakhir turun wahyu. Ya bagus lah, banyak cuti. Gaji jalan. Nah. Jadi PHBI. Jadi antum paksakan mencintai Nabi dengan cara antum. Padahal Allah sudah mengajarkan Nabinya bagaimana mencintainya. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Maka kita katakan antum menentang sunnah.
Jadi bukan karena masalahnya tidak melaksanakan, tidak cukup itu. Karena orang Nabi kalau Allah kan mengatakan kalau kalian diperintah kerjakan sesuai kemampuan. Kalau antum tidak mampu tapi menolak, jelas. Makanya kita katakan antum menyalahi sunnah karena menolak. Kalau kami bukan karena menolak, tapi tidak bisa mengerjakan dah. Awak nak kerjakan dilarang kan? Ya, PP nomor 10. Awak bukan tak mau, cuman masalahnya ini. Kemudian cara cari kita yang menolak sunnah kan tidak ada. Kalau antum banyak nolak, sahih. Masa kalah dalil-dalil sahih ribuan jumlahnya dengan hadis palsu. Allah mawjudun bila makan. Itu dalil yang paling sahih. Ini palsu dulu. Yang paling sahihnya palsu lah. Antum tolak hadis-hadis yang ribuan itu. Maka kita katakan antum penolak sunnah. Kalau kita tidak ada menolak sunnah, tidak dengan takwil dan tidak pula dengan logika. Jadi kalau antum mau menolak, jelas, dengan berbagai alasan, dan itu bukan metodenya Ahlus Sunnah. Lihat Umar radhiyallahu anhu, seperti dijelaskan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Kalau andainya Umar mau, kata Imam Syafi'i, dia masih bisa bertahan dengan logikanya. Dicarikannya alasan yang seolah-olah sunnah juga, tapi dia tidak mau. Kalau sudah bertentangan hadis, maka dia serta-merta meninggalkan amalan yang sudah biasa dia lakukan. Begitulah mereka menghormati sunnah itu. Tidak dengan ini hanya alasan. Karena orang kalau banyak alasan, maklum kita, orang sudah banyak alasan, maksudnya kalau sudah banyak alasannya, menerima atau nolak? Coba aja lah tuh. Coba. Ini anak nak masuk kuliah, coba katanya naik pula. Jangan mula lebar bertanya dong, gimana kabar bang? Alhamdulillah. Usaha macam mana? Lancar, alhamdulillah. Kemarin dah buka pula cabang 1, ya kan? Dah berapa cabang bang? Dah 32. 32 cabang. Anak-anak sehat, sehat. Semualah. Jadi keadaan bagus sekarang, bagus katanya. Itulah bang. Anak nak masuk kuliah. Yang satu di pondok pula. Yang satu nak nikah pula. Jadi kalau bisa salang pitih. Kalau dia mau ada alasan. Kalau dia mau pakai alasan lagi? Enggak. Ya, insya Allah besok kasih nomor rekening. Berapa perlu? WA ke Ustaz. WA ke Ustaz. WA ke saya. Ini yang bikin salah paham kan. Jadi kan masuk WA. Udah banyak masuk WA. Belum bisa saya tanggapi karena kalau orang mau enggak banyak cerita. Sahih? Nah, kapan perlu katanya? Selesai. Karena dia tidak mau nolak. Kalau yang nolak banyak alasan. Apa jinya? Rekening kamu diblokir pula. Padahal rekeningnya 10. Yang diblokir hanya BRK aja. Karena lama enggak di pokoknya duit masuk aja terus di situ. Enggak dipakai, enggak ada transaksi. Akhirnya diblokir. Pada yang 9 tidak ada yang diblokir, sebutnya yang blokir. Ada pula yang bilang tidak ada rupiah di dolar adanya. Kalau karena kita mau dolar pun tidak masalah, ada bukti katanya. Dolar pun tidak masalah. Lalu alasannya dolarnya baru-baru katanya. Karena Indonesia dolarnya kan berseri itu beda harga kan? Sah? Kita jawab, besok saya ganti pula dengan dolar berseri. Sah? Tidak masalah. Apanya? Payahnya teman wanita itu soleh. Kalau udah banyak alasan seperti itu, tidak usah lagi ditanya. Sahih? Demikian juga dalam ilmu ini. Kalau datang Al-Quran dan hadis, banyak jawabannya, maknanya dia tidak mau menerima. Terlihatlah Ahlul Kalam itu setiap datang ayat jawabannya banyak. Tapi kalau Ahlus Sunnah enggak.
Bahkan ayat itu jadi judul bab. Bab al-isti'azati bi asma'illahil husna. Lalu mulai liqaulihi ta'ala walillahil asma'ul husna. Fad'uhu biha. Langsung ambil dalil dari Al-Qur'an itu. Kalau ini enggak. Babu nuzulillahi ila sama'id dunya. Bab turunnya Allah ke langit pertama. Coba angkat. Ini Ahlussunnah. Kalau Al-Kalam enggak. Tidak akan mungkin ada bab turun Allah kecuali untuk dibantah. Untuk dibantah. Woi, kalian tidak tahu malam di sini dengan malam di sana beda. Sah? Nanti sibuk Allah turun naik. Kalau antum yang ngurusnya perjalanannya, iya. Allah tidak suruh antum ngurus itu. Kok gitu aja kok repot sih? Antum pernah bermimpi sama istri? Bermimpi sama istri. Istri mimpinya lain, kita mimpinya lain. Di kasur yang sama. Tidak pernah? Tidak pernah sekasur lagi? Ya Allah ya Rabbi. Tidak pernah ya? Dan 30 tahun nikah tidak pernah beda mimpi. Masalah hidup semati nampaknya. Yang satu misalnya mimpi malam-malam berangkat ke mana misalnya? Pancing. Ke Mekah ya? Alah kira mantap di ke Mekahnya. Masa ke malam-malam untuk berangkat? Tidak ada pesawatnya. Oh di Jakarta, ya international flight ya, oke. Malam-malam berangkat ke Mekah pergi umrah. Sah? Sedangkan suaminya mimpi pergi mancing pagi-pagi. Beda waktu enggak? Kok bisa di satu tempat? Di malam yang sama. Di makhluk saja bisa mimpi pagi, mimpi siang disatukan di tempat yang sama. Kita aja kok repot. Makanya berlogika tuh sehat-sehat aja lah. Jangan logika sakit. Maka jangan kayak teori Yunani kuno. Kita zaman modern. Masih berpikir cara Yunani kuno juga. Paham? Jadi nak malam sepertiga malam Tokyo dengan sepertiga malam Los Angeles berbeda. Bagi Allah bisa nggak disatukan? Bisa nggak? Taib. Makanya gitu aja kok repot. Makanya berpikir yang sesuai Al-Quran Sunnah itu lebih sehat. Jelas? Justru sahabat tuh pintar-pintar. Sahabat pintar nggak? Jadi pemimpin dunia, woi. Adil dibuatnya orang 2/3 wilayah dunia ini. Adil kan? Hah? Bahkan kalau kambing terperosok di Irak sana, kata Umar, saya berdosa. Itu bukan kambing, ya, awaknya mah. Kampanye lu bukan luar biasa apanya janjinya. Jalan akan licin. Ternyata duit rakyat licin. Allah musta'an. Kan ya, yang dilicinnya duit rakyat. Jalan tambah rusak, nauzubillah. Enggak. Makanya orang pintar-pintar, orang hebat-hebat. Makanya kenapa dia hebat? Cepat paham. Orang cepat paham, cepat ngangguk. Yang lambat paham tuh yang banyak gelengnya. Paham? Enggak. Gimana enggak paham? Pokoknya enggak paham. Diulang-ulang enggak paham juga. Banyak alasannya. Jadi itu jelas ya. Makanya kalau banyak alasannya berarti enggak mau menerima. Tongkau. Tongkau. Atau diterima tapi makna lain, mandai-mandai. Jadi ada yang tafwid, tongkau. Ada yang takwil, mandai-mandai. Mana yang bagus? Hah? Yang tafwid, tongkau. Yang menakwil, mandai-mandai. Mana yang bagus? Tidak ada yang bagus. Tidak ada yang bagus. Dua-duanya menyesatkan. Makanya ikutlah bagaimana para sahabat Nabi SAW menganggukkan turun ya turun, datang ya datang, di atas ya di atas. Seperti apanya bukan urusan antum. Sebab yang orang atas sendiri ngasih tahu seperti itu.
Dia yang di atas ngasih tahu dia di atas. Yang pulak balik turun ke atas, turun naik juga beritahu seperti itu. Yang pernah ke atas juga mengatakan Allah di atas. Terus antum, siapa yang ulama yang antum bilang tuh pernah ke atas? Hah? Siapa? Enggak ada. Orang bawah semua kok. Ilmunya ilmu kelas dunia, kelas ardi juga. Ilmu bumi. Bicara pula tentang ilmu langit, itu tidak sama. Itu kaum muslimin dan muslimat. Sekali lagi, Imam Syafi'i katakan, bila kau dapatkan pendapatku bertentangan dengan sunnah, maka tinggalkan pendapatku dan ikut sunnah Nabi SAW. Selesai enggak nih? Katanya sampai jam 10 tadi. Hah? Iya, udah kenyang apa lagi? Kemarin alasannya kan lapar. Belum makan Ustaz, sekarang sudah bisa. Ada yang belum makan, tunjuk tangan. Nah, kalau belum cukup juga kita order. Nah, kaum muslimin muslimat. Wa qala Imam Daril Hijrah, Al-Imam Malik bin Anas rahimahullah, berkata Imam Daril Hijrah, imamnya kota Madinah, Imam Malik bin Anas. Innama ana basyarun ukhti'u wa usib. Saya ini manusia. Kadang saya salah, kadang saya benar. Fanzuru fihi ra'yi. Kalian mesti perhatikan pendapatku. Fakullu ma wafaqal kitab was sunnah fakhuzuhu. Semua yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka ambil. Wa kullu ma lam yuwafiqil kitab was sunnata fatrukuh. Segala yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka tinggalkan. Jelas. Semua yang tak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah tinggalkan. Nah, tapi sekali lagi kaum muslimin ini bagi ahli ta'wil dita'wilkan lagi. Itu masalahnya. Makanya ahli ta'wil tak ada yang selamat di padanya. Semua perkataan ulama pun ditakwilkan. Gimana tidak? Perkataan Allah aja ditakwilkan, kata Rasul juga ditakwilkan. Maknanya itu akhirnya dipelintir sesuai dengan keinginannya. Makanya ar-ra'yi itu disebut dengan ahlul hawa, pengikut hawa. Nah. Wa qala al-Imam Ahmad rahimahullah. Ini sebagai contoh ya, sebagai contoh. Tapi janji tidak marah ya kalau kasih contoh ya. Janji tidak marah ya. Nah, kalau marah saya tidak mau. Saya tidak mau undang orang marah ya. Tapi saya kasih contoh. Ikhwani fillah, kaum muslimin muslimat. Janji tidak marah. Hah? Kan hadis. Siapa yang dari mana sumber hadis? Dari Nabi sah? Nabi paham tidak dengan hadisnya? Kalau dia paham, diamalkannya atau tidak? Pasti diamalkannya. Kemudian hadis itu disambut oleh para sahabatnya. Mereka dengar hadis, paham atau tidak paham? Paham. Kalau paham, diamalkannya atau tidak? Diamalkan atau tidak? Berarti ilmunya kita ambil dari Nabi, juga prakteknya kita ambil dari Nabi alaihissalatu wassalam. Ini contoh. Alil hawa, menafsirkan sesuai hawa. Misal, sudah menjadi tradisi sebagian kaum muslimin di berbagai belahan dunia, khususnya di Nusantara ini, karena memang sudah diplot, sudah disistemkan. Selesai sholat, zikir bersama, sah? Selesai zikir bersama, doa bersama. Habis doa bersama, salaman bersama. Sambil salaman, enggak, selawatan bersama. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayak gitu ya? Sahih? Taib. Bagi sebagian saudara kita dianggap ini ikut sunnah Nabi. Ikut sunnah Nabi. Apa dasarnya? Hadis juga. Hah? Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani
wa yusalliyani 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam illa ghufira dhanbuh. Tidaklah dua orang muslim bertemu lalu bersalaman kemudian bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali diampuni dosanya. Jelas? Nah, sekarang bukankah bersalam-salaman disunahkan? Bersalaman disunahkan bila bertemu? Baik. Berdasarkan hadis ini sambil bersalawat. Oleh sebab itu amalan ini jadi amalan sunnah. Amalan sunnah. Jelas? Apa yang jelas? Tidak ada tuntut amalkan di sini itu kan? Jadi dua kena zikir tidak berjamaah, doa tidak juga berjamaah, tambah selawat tidak berjamaah, salaman tidak berjamaah. Cuman mana imam? Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ini pemahaman berdasarkan apa? Hawa. Sebab Nabi pernah nggak sholat? Maksud saya sholat berjamaah. Pernah? Berapa kali? Iya, berapa kali? Iya. Baik. Coba hitung. 13 tahun kali 5 kali. Kita hitung lah ya, hitung jauh aja ya. Tapi yang berjamaah di Madinah kan 10 tahun dikali 360 dikali 5 18.000 kali. Sah? Potonglah misalnya beliau musafir kemudian hakid tinggal lagi misalnya 15.000 kali. Sah? Berjamaah. Berjamaah. Ada enggak riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi alaihissalam selesai sholat fardu ya, lalu zikir bersama, habis itu doa bersama, habis itu taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, habis itu berdiri beramai-ramai melingkar sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada enggak? Ada enggak? Terus Nabi tidak paham hadis tadi? Nabi tidak paham hadisnya. Terus kenapa dia tidak amalkan? Woi, paham tidak dia dengan hadisnya? Tapi kenapa dia diamalkan 15.000 kali? Oh enggak, saya lupa. Nabi pun musafir pun berjamaah juga ya. Sah? Apalagi bertemu dengan orang kampung lain malah. Seharusnya begitu, sah? Lebih diperlukan. Ada enggak beliau diriwayatkan mengamalkan itu sekali saja? Sekali aja. Oh, takut dibilang ria ya, masya Allah, masya Allah. Terus mereka berlomba berinfak, tidak takut ria ya? Antum hebat sekali bikin alasan. Alil hawa. Alasannya hawa lagi. Barakallahu fikum. Tidak ada. Tidak ada. Terus sahabat lah. Tadi Nabi takut ria dia. Sahabat. Berapa lama hidup sahabat setelah Nabi? Tidak tahu juga ya. 100 tahun. 100 tahun. 100 tahun lama enggak rentang waktunya? Baik. Kenapa enggak ada mereka mengamalkan yang seperti itu? Mereka paham enggak? Terus berarti terjadi perselisihan pendapat antara kita dengan Nabi dan sahabat. Masya Allah. Kira-kira pendapat mana yang kita dahulukan? Wih, tidak boleh kita pendapat lagi. Hah? Kenapa?
Kan hadisnya kan tidak satu aja, hadis perbuatan, hadis perkataan kan. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ternyata Nabi tak mengamalkan, sahabat juga tidak mengerjakan. Berarti terjadi perbedaan pemahaman antara kita dengan Nabi alaihissalatu wassalam. Kira-kira malu tidak kita berbeda pendapat sama Nabi? Serius ini? Antum malu-maluin aja. Hah? Ya seganlah kita berbeda pendapat sama Nabi dan para sahabat. Kecuali mereka memang, ya mereka tahu sih, cuman tidak penting itu. La ilaha illallah. Berarti antum lebih semangat mengamalkan sunnah dari Nabi dan sahabat. Mantap itu, kalau semangat ini dihidupkan, mantap itu. Lebih semangat dari Nabi. Masuk. Lebih semangat mengamalkan dari Nabi, masuk. Enggak. Jelas. Makanya kaum muslimin, itu apa salahnya selawat tidak disyariatkan? Disyariatkan. Selama diselawatkan atau tidak disyariatkan atau tidak disyariatkan. Setiap bertemu disunahkan tidak bersalawat, jabat tangan? Ya disunahkan. Terus kenapa dilarang? Kalian tukang bid'ah-bid'ahkan orang ya. Ma'asyiral kiram, maka ada kaidah. Yani kullu syai'in yusra'u fi aslihi la yaqtadi ay yusra'a fi wasfihi. Segala sesuatu yang disyariatkan secara asal tidak mesti disyariatkan pula bentuk tertentunya. Paham? Tidak paham. Termasuk belajar subiki gitu tak? Segala sesuatu yang asalnya disyariatkan tidak mesti sifat dan keadaannya juga disyariatkan. Paham? Baca tahlil disyariatkan atau tidak? Syariatkan atau tidak? Tapi pakai tahlil pakai sound horeg, syariatkan atau tidak? Tuh. Hah? Disyariatkan atau tidak? Ya enggak. Itulah maksudnya. Asalnya disyariatkan, tapi amalan ini yang seperti ini enggak. Makanya kaum muslimin dan muslimat, orang selalu berdalil dengan hukum umum, hukum asal. Jelas? Jelas ya? Tahlil disyariatkan, tapi koplo, selawat koplo, tidak paham koplo ya. Saya juga tidak paham, niru-niru orang aja. Apa koplo itu? Dangdut ya? Dangdut, paham beliau. Alhamdulillah. Selawat, apa nama selawat disyariatkan? Syariatkan, nah. Baik sendiri maupun rame-rame, tidak ada masalah. Cuman pakai selawat secara koplo, tidak. Dengan sifat seperti itu tidak disyariatkan. Selawat disyariatkan secara asal, tapi sifat seperti itu tidak disyariatkan. Nah, jadi disyariatkan asalnya, tidak mesti disyariatkan sifatnya. Paham? Contoh lain, baca Al-Quran di rumah orang mati boleh tidak? Boleh. Mengunjungi orang mati boleh tidak? Boleh. Sah? Baca tahlil di rumah orang mati boleh tidak? Boleh. Hah? Tidak boleh ya? Baca selawat di rumah orang mati boleh tidak? Boleh. Baca Yasin di rumah orang mati boleh tidak? Ya boleh. Ini hukum asal semua. Tapi kalau antum yasinan di orang mati boleh enggak? Hah? Tahlilan di orang mati boleh enggak? Kenapa enggak? Kan asalnya boleh. Hah? Kembali yang tadi. Dia syariatkan asalnya, tidak mesti disyariatkan sifatnya. Jelas ya? Kalau saya ada yang mengistilahkan kemarin, prosesnya beda. Kan martabak Mesir, bahannya halal semua, tepung, minyak, mentega, bawang perai, bawang gratis, kan halal semua tuh. Sahih, daging, telur, sebutlah semuanya halal. Lalu diolah jadi martabak Mesir. Halal kan bukan? Baik.
Jelas? Tapi saya bilang pula, bila bahan ini dikumpulkan di suatu bejana atau suatu tempat, lalu diproses sekian hari, jadi arah, halal apa haram? Bahannya aslinya halal. Aslinya halal. Kok bisa haram? Prosesnya. Makanya baca Quran, ya dianjurkan. Baca tahlil, dianjurkan. Tapi dengan cara yang antum buat, yang haram ya. Ngeri antum. Dengan cara yang antum lakukan tidak disyariatkan. Jadi kembali ke hadis tadi. Salawat dianjurkan. Kapan aja antum ketemu. Bersalaman dianjurkan. Tapi bersalam-salaman seperti ini, Nabi kan bilang 2 orang, ini kok ramai? Kan hadisnya dua orang, ini kok ramai? Ramai. Jadi hukum asalnya bertemu dengan kawan, ucapkan salam itu disyariatkan. Tapi bersalam-salaman seperti antum lakukan, la yusrah. Apa sebab? Apa tanda tidak syariatkan? Apa tanda tidak syariatkan? Tidak diamalkan oleh yang mengatakan hadis itu sendiri. Masa 18.000 kali dia tidak melakukan sekalipun? Jelas? Paham tak? Alhamdulillah. Jadi kita beda pemahaman sama Nabi ya. Makanya sebagaimana dulu Nabi dilarang ngaji di Masjidil Haram, kita pun sekarang juga dilarang ngaji di masjid tertentu karena beda pemahaman, beda kaji. Karena kita ngaji secara Nabi, mereka ngaji secara tradisi. Dah sama alasannya. Sama. Jadi tradisi dilegitimasi dengan hadis yang pemahamannya tidak sesuai dengan hadis, tapi disesuaikan dengan hadas. Itulah yang dimaksud dengan hawa, karena mengikuti keinginan. Pak, paham Pak? Itulah makna hawa itu. Ya, sesuatu yang sudah terlanjur kita kerjakan, lalu dicarikan alasannya. Yang kedua, ini lebih parah lagi. Kata para ulama atau Arab, asbitil arsya tsummanqush. Kalau bikin lukisan ukiran itu siapkan dulu medianya. Jangan kalau buat ukiran jangan papan lapuk. Sahih? Mesti papan kuat. Kalau papan lapuk nanti setiap diukir hancur dia. Asbitil arsya tsummanqush. Maknanya apa? Kuatkan dulu dalilmu baru dibahas. Lalu ternyata hadis ini, walaupun sebagian ulama Ibnu Hajar mengatakan lain, jadi tidak terlalu lemah, tapi pada kenyataannya hadis ini dihukum oleh banyak ulama hadis mungkar. Hadis mungkar maknanya tidak tertolong, tidak bisa dikuatkan dengan hadis lain. Paham? Kalau tidak, ayo belajar ilmu hadis kita. Masuk kuliah di UIN ya. Nanti dulu semua hadis. Jadi hadis mungkar, hadis tak tertolong. Mengamalkan hadis dhaif itu sepakat semua ulama tidak dibolehkan. Tidak boleh diamalkan. Dan ada khilaf dalam masalah fadailul amal. Fadilat amal. Dan mungkin kalau digolongkan ini dalam fadilat amal, bagi yang boleh mengamalkan dengan syarat. 1, tak terlalu lemah. Oh ini terlalu lemah hadisnya, berarti tidak melengkapi syarat. Berarti balik ke ijma', tidak boleh diamalkan. Jelas? Yaitu yang ada kalimat berselawatnya. Adapun bersalaman itu sahih dari Nabi alaihissalatu
wassalam, tapi bukan bersalam. Hanya beda tuh. Tahu bedanya bersalam-salaman dengan bersalaman? Wih, tak tahu, tentu bukan orang Indonesia nampaknya. Di Indonesia banyak istilahnya. Bersalam-salaman maknanya di program, ada IO-nya, event organizer-nya, dipandu. Jadi satu rutinitas. Tapi kalau bersalaman, antum bertemu salaman tanpa diprogram, Kalau diprogram itu namanya salaman. Setiap selesai salat salaman. Itu tidak disunahkan. Tapi kalau antum bersalaman selesai salat, boleh enggak? Boleh. Sikit aja bedanya. Jadi hukum asalnya bersalaman boleh. Lalu kita buat acaranya salaman jadi masalah. Itu yang maksud dengan kullu syai'in yusra'u fi aslihi la yaqtadi ay yusra'a fi wasfihi. Segala sesuatu yang disyariatkan pada asalnya tidak mesti semua sifatnya disyariatkan. Jelas? Nah, disinilah kenanya ahli hawa dan ahli bid'ah itu. Loyo juga tuan-tuan nampaknya. Padahal saya sudah buat seaktif mungkin gitu. Ternyata kalah juga pengaruh. Makanan itu. Baru 8:30, katanya 10. Ada 2,5 jam, 1,5 jam lagi. Ini nampaknya biarlah kaji tidak selesai, yang penting makan usai. Ya, kita selesaikanlah ya. Besok masuk ada bab lain ya. Saya cepat lagi nih sekarang. Wa qala al-Imam Ahmad. Jadi tadi Imam Malik dengan Syafi'i sama ya. Sekarang Imam Ahmad berkata, Ra'yul Auza'i wa ra'yu Malik wa ra'yu Abi Hanifah kulluhu ra'yi. Wa huwa indi sawa' wa innamal hujjatu fil athar. Pendapat Al-Auza'i, karena dia imam besarnya di Syam waktu itu. Wa ra'yu Malik, pendapat Malik, imam besarnya di Hijaz waktu itu. Wa ra'yu Abi Hanifah, pendapat Abu Hanifah, dia pula imam besarnya di Kufah masa itu. Sah? Kulluhu ra'yun. Itu semuanya hanya pendapat. Semuanya hanya pendapat. Wa huwa indi sawa. Di depan mata saya semuanya sama kuatnya. Wa innamal hujjatu fil athar. Hujjah itu ada pada athar. Ada pada athar yang diriwayatkan dari Nabi dan para sahabatnya. Kok masuk sahabat, ikhwan? Karena sahabat bila ijmah mereka selamat. Karena generasi yang seluruh anggotanya selamat hanya generasi sahabat. Generasi setelahnya enggak, ada yang selamat, ada yang tidak. Makanya generasi yang selamat generasi sahabat. Dan yang selamat di generasi setelahnya adalah yang ikut cara sahabat. Makanya kita katakan tadi, kembali ke hadis yang saya buat tadi, sahabat Anda tidak salam-salaman selesai sholat? Tidak. Kalau tidak, nak selamat, jangan buat itu. Masak salamannya tidak boleh, Ustaz. Nah, kan itu masalahnya masak-masak. Kalau lah pakai masak-masak, itu yang Anda bilang antum tidak rela menerima sunnah. Itu masalahnya. Hawa juga yang antum ikuti. Saya sudah jelaskan, Nabi tak kerjakan, berarti sengaja dia tinggal. Kalau sengaja dia tinggalkan, kenapa? Tidak disyariatkan. Kalau tidak masak sengaja dia 18.000 kali tidak dilaksanakan sekalipun. Sah? Yang kedua, hadisnya dhaif tadi, kata bilang hadisnya mungkar. Tidak memenuhi syarat untuk diamalkan dalam fadilat amal. Tetap juga antum tidak bertahan, berarti antum ahlul sunnah atau ahlul hawa? Ahlul hawa. Makanya kalau tidak mau dibilang ahlul hawa, ikuti sunnah. Ikuti sunnah. Kalau tidak mau dibilang ahlul ra'i, ya ahli hawa juga, ikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Selesai sholat, selesai sholat, disuruh ngapain? Zikir rame-rame atau zikir sendiri-sendiri? Alhamdulillah. Habis itu doa bersama? Enggak.
Tuh masa berdoanya tidak boleh? Bukan tidak boleh berdoa sayang, tapi membuat ritual berdoa. Antum kita salahkan amalan orang aja, lebih tahu pula dari Nabi katanya. Bukan, saya belajar dari Nabi alaihissalatu wassalam. Tapi kan wa qala rabbukum ud'uni, kan jamak tuh katanya. Berdoalah kamu semuanya. Oh iya tuh ya. Lalu saya bilang nanti kalau antum ketika berhadapan dengan murid-murid antum, ujianlah kalian dengan baik. Pakai bahasa apa? Jamak juga kan? Ikhtabiru jayidan. Ujianlah kalian dengan baik. Akhirnya gotong royong mereka ujian. Karena wawunya waw jamak. Ini kadang-kadang lucu cara ngambil dalilnya. Makanya sebenarnya kalau antum lihat Nabi dan sahabat, selesai masalah. Cuman hawa juga yang antum ikuti. Seperti tadi, takut mereka ria katanya. Atau mereka tidak sempat. Atau mereka tidak butuh. Dan alasan-alasan lainnya mengada-ngada. Pokoknya asal banyak alasannya tidak mau. Itulah judulnya itu. Kalau banyak alasannya tidak mau. Mau nikahnya yongnya. Kalau dia mau ya, terserah dia apa aja lah. Sah? Kalau tidak mau, dia nak sekolah dulu mah. Saya belum nabung lagi. Sah? Kemudian liwang eloknya. Kalau tidak mau banyak alasan. Sahih? Kalau yang mau tidak, tinggal nganggu aja dia, karena dia tahu bahwa pilihan maknya pasti bagus. Sah? Kalau orang yang mau nerima sunnah, pilihan Nabi pasti paling bagus. Selesai. Tapi kalau masih banyak alasan, itulah yang penolak. Itu yang penolak. Tapi kalau orang yang tidak banyak alasan, siap menerima, cuman belum sanggup mengerjakannya. Sah? Sahih? Tidak sanggup mengerjakannya. Atau karena, ya macam-macam lah. Bukan karena tidak sanggup aja. Tidak mau juga ada juga. Tapi tidak menolak. Walhamdulillah. Jelas ya? Nampaknya saya harus mengalah nampaknya. Pasal antum lebih ramai. Sah? Harus saya mengalah nampaknya. Insya Allah sampai besok aja kita jumpa lagi ya. Ya. Nah, semoga bermanfaat. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Tolong jangan disalah artikan. Ya. Kita bukan sedang memvonis tapi menjelaskan. Artinya, ya kita harus mengembalikan semuanya kepada sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Sebab kalau antum masih memegang pendapat pada jelas sunnahnya, antum harus rela dibilang ahlil hawa. Karena jelas di depan mata antum. Dan jelas. Tapi antum tetap juga bertahan demi melanggengkan kebiasaan itu. Jadi jangan marah kalau saya sebut antum ahlil hawa. Karena ini Nabi, ini para sahabat, ijma' mereka meninggalkannya. Terus antum bertahan juga dengan hadis tadi. Pada hadisnya lemah sekali. Yang kedua, pengamalannya tidak seperti itu dari Nabi SAW dan para sahabatnya dan as-salafus salih secara umum sampai kurun yang mufaddalah. Mereka tidak ada melakukan hal seperti itu. Wabillahi taufiq. Mudah-mudahan Allah berikan kita hidayah. Semoga Allah mantapkan dalam sunnah. Dan tentu saja bukan tanpa kekurangan, tetapi bukan kekurangan yang sengaja, tapi adalah karena kelemahan kita dan mungkin dari syaitan. Kepada Allah kita mohon ampunan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sampai jumpa lagi insyaallah di lain masa. Antum bahagia. Mudah-mudahan yang seperti ini berulang terus. Ya, berulang terus. Cuma informasinya agak jelas sedikit ya. Nah, diperjelas supaya terencana. Terima kasih teman-teman. Maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu taala a'lam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.